Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah Aulia Syamsuddin dengan NIM 216121129 akan menjawab pertanyaan pada mata kuliah metodologi studi Islam yang sudah diberikan, yaitu pengertian istidlal beserta dengan contohnya. Berikut adalah pengertian istidlal beserta contohnya. 1. Al-istishab. Al-istishab adalah metode istidlal yang digunakan ketika pada suatu keadaan yang diyakini masih berlaku berdasarkan kebiasaan atau asumsi umum. Contohnya, jika seseorang pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan sehat, maka diasumsikan bahwa dia masih dalam keadaan sehat kecuali ada bukti sebaliknya, atau kecuali ada bukti yang mengatakan bahwa dia sakit. Yang kedua, ada al-masolih al-mursalah. Al-masolih al-mursalah adalah metode istidlal yang menggunakan kemaslahatan umum sebagai dasar hukum. Contohnya seperti melarang penggunaan narkoba karena dapat merusak kesehatan dan membahayakan masyarakat. Yang ketiga adalah al-istihsan. Al-istihsan adalah metode istidlal yang digunakan ketika hukum yang ada tidak sesuai dengan keadilan. Contohnya, mengizinkan seseorang untuk membatalkan jual beli jika terdapat kesalahan dalam transaksi yang merugikan salah satu pihak. Berikutnya adalah qaul al-Sahabi. Qaul al-Sahabi adalah metode istidlal yang menggunakan pendapat sahabat Nabi sebagai dasar hukum. Seperti contohnya mengikuti pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah pembagian pewarisan. Kelima ada shot al-Zaroi, di mana shot al-Zaroi adalah metode istidlal yang digunakan untuk mencegah terjadinya kemungkaran atau perbuatan yang dilarang dalam Islam. Contohnya melarang penjualan minuman keras untuk mencegah terjadinya kemaksiatan atau kerusakan sosial. Selanjutnya yang keenam adalah dilalah al-iktiron. Dilalah al-iktiron adalah metode istidlal yang menggunakan dalil yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan masalah yang sedang dibahas. Seperti contohnya mengharamkan riba berdasarkan larangan untuk mengambil keuntungan yang berlebihan. Yang ketujuh adalah dilalah al-ilham, di mana dilalah al-ilham adalah metode istidlal yang menggunakan inspirasi atau wahyu yang diterima oleh individu sebagai dasar hukum. Contohnya untuk menetapkan waktu sholat berdasarkan ilham atau inspirasi yang diterima. Selanjutnya yang kedelapan adalah ru'ya al-nabi, di mana ru'ya al-nabi adalah metode istidlal yang menggunakan mimpi atau penglihatan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebagai dasar hukum. Contohnya seperti saat menetapkan awal bulan Ramadan berdasarkan penglihatan Nabi Muhammad. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana adalah metode istidlal yang menggunakan hukum yang berlaku pada masa sebelumnya sebagai dasar hukum. Seperti contohnya mengikuti hukum yang berlaku pada masa Rasulullah SAW yang kemudian diimplementasikan pada masa saat ini. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.